Halo pemirsa yang budiman, bertemu dengan saya kembali di sini, Dr. Jojor Putrini Sinaga SPKJ, psikiater Anda di Apotek Gembira, Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Ruko Gria Pesona, nomor 19, Pontianak. Pemirsa yang budiman, hari ini kita akan membahas sedikit tentang gangguan psikosomatik. Apakah gangguan psikosomatik itu? Psikosomatik terdiri dari dua asal kata, yaitu psike atau psikis, atau psikologi, dan soma atau tubuh. Jadi, gangguan psikosomatik adalah berbagai keluhan fisik yang ditimbulkan atau dipengaruhi oleh adanya pikiran atau perasaan karena proses psikologis yang terganggu. Oleh sebab itu, kelainan yang terjadi pada fisik alasannya adalah karena proses psikologis, bukan diakibatkan langsung oleh kelainan pada organ tubuh atau kelainan fisik. Kalaupun ada gangguan pada fisik atau organ fisik, biasanya keluhan individu tersebut lebih berat atau tidak signifikan dengan hasil pemeriksaan fisik atau hasil pemeriksaan penunjang, laboratorium atau radiologi. Pemirsa yang budiman, gangguan psikosomatik itu bisa terjadi pada semua golongan umur, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa muda, bahkan sampai pada orang tua bisa terjadi. Pemirsa yang budiman, apa saja gejala yang bisa kita temukan pada individu yang mengalami gangguan psikosomatik? Biasanya gejalanya banyak, lebih dari 4 gejala yang dikeluhkan pada beberapa bagian tubuh. Keluhan yang paling sering dikeluhkan oleh individu dengan gangguan psikosomatik adalah paling sering pada area perut atau nyeri pada ulu hati. Bisa juga terjadi rasa mual, bisa sampai muntah, bahkan bisa sampai diare. Lalu bisa terjadi keluhan sakit pada punggung atau tengkuk atau daerah leher bagian belakang. Bisa juga ada keluhan sakit kepala, nyeri pada otot atau nyeri pada persendian, merasa tidak enak atau tidak nyaman pada area dada, misalnya berdebar, sakit pada dada, bisa menjalar nyerinya. Lalu bisa ada rasa sesak nafas atau seperti ada serangan-serangan penyakit asma. Nah, bisa rasa berdebar pada jantung disertai juga dengan nyeri dada tadi. Ya, bisa menjalar nyeri dadanya dari depan sampai ke belakang. Lalu, individu juga mengeluhkan detak jantung sering terasa kencang atau berdebar-debar. Telapak tangan terasa basah, selalu basah dan selalu berkeringat walaupun mungkin dia tidak berada di dalam ruangan yang membuat dia bisa berkeringat. Lalu ada gangguan pada kulit, sering kita temui gangguan pada kulit seperti rasa gatal-gatal atau alergi. Pemirsa yang budiman, biasanya gangguan psikosomatik ini diawali oleh adanya masalah pada mental, ya. Bisa depresi, stres yang berat, tekanan yang berat, atau mungkin gejala-gejala kecemasan atau ketakutan yang berlebih pada individu tersebut. Nah, individu-individu yang bagaimana saja tanda-tandanya yang sering mengalami gangguan psikosomatik? Biasanya adalah mereka individu yang cenderung memiliki rasa khawatir berlebihan meskipun keluhan fisiknya tergolong ringan sebenarnya. Yang kedua, keluhan psikosomatik itu muncul biasanya saat tekanan atau pikiran itu sangat mengganggu. Yang ketiga adalah keluhan itu biasanya dipicu oleh stres yang berat dan sifatnya berulang-ulang. Pemirsa yang budiman, pada gangguan psikosomatik, penyakit fisik yang memang ada itu sifatnya biasanya ringan. Bisa jadi memburuk atau lebih berat
kalau individu tersebut mengalami atau sedang memiliki gejala psikologis yang berat, atau memiliki emosi yang tidak terkontrol, atau stres atau tekanan dengan beban yang berat. Sehingga penyakit yang tadinya tidak terlalu berat, gejalanya hanya ringan, itu bisa semakin memberat, bisa semakin sulit diobati. Contoh, sakit MAH. Kemungkinan sakit MAH-nya hanya ringan, tetapi karena individu tersebut sangat stres atau sangat tertekan atau sangat cemas, gejalanya menjadi memberat, bahkan bisa sampai mengalami rawat inap. Atau misalnya penyakit psoriasis, mungkin gangguan pada kulitnya ringan, tetapi karena individu tersebut mengalami stres, maka kemungkinan menjadi sangat gatal dan bertambah banyak lesi pada kulit. Atau penyakit darah tinggi, misalnya penyakit darah tinggi yang bisa terkontrol dengan obat, tetapi karena individu tersebut mengalami cemas, mengalami depresi atau tekanan yang sangat berat atau beban psikologis yang berat, maka tekanan darah menjadi bisa semakin tinggi atau tidak terkontrol. Juga demikian dengan penyakit jantung. Pemirsa yang budiman, jumlah penderita psikosomatik ini cukup banyak. Dalam penelitian mengatakan bahwa 5 orang dari 100 orang yang pergi ke unit gawat darurat, kemungkinan besar diantaranya adalah penderita gangguan psikosomatik. Atau 5 dari 100 orang yang pergi ke poli penyakit dalam atau poli penyakit saraf atau ke puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, itu kemungkinan besar adalah penderita dengan gangguan psikosomatik. Apa yang perlu kita ketahui? Yang perlu kita ketahui adalah seringkali penderita psikosomatik mengeluhkan keluhan yang lebih berat dari kondisi fisik mereka yang ada sebenarnya. Jadi, kelainan atau gangguan fisiknya itu ringan, atau pada pemeriksaan penunjang tidak ditemukan suatu kelainan yang signifikan, tetapi individu tersebut mengeluhkan gejala yang berat atau lebih berat dari kelainan fisiknya atau lebih berat dari hasil pemeriksaan penunjang yang ditemukan oleh dokter. Nah, pemirsa yang budiman, apa yang perlu kita ingat? Yang perlu kita ingat adalah pengobatan pada penderita dengan gangguan psikosomatik tidak bisa hanya berfokus pada mengobati kelainan fisiknya saja, tetapi perlu mengobati gangguan psikologis yang menyertai. Oleh sebab itu, penderita dengan gangguan psikosomatik perlu mencari bantuan yang benar, bantuan yang tepat. Pergilah ke dokter spesialis kedokteran jiwa untuk mengobati gangguan psikologis atau tekanan stres yang Anda hadapi. Dan justru yang perlu kita ketahui dalam mengobati gangguan psikosomatik, pengobatan terhadap gangguan psikologisnya itu justru lebih diutamakan, itu justru lebih difokuskan. Kenapa? Karena apabila psikologis atau kondisi pasien tidak diobati, maka penyakit fisiknya akan sulit sembuh dan biasanya akan semakin memberat. Jadi terapinya dilakukan bersamaan. Ketika kita mengobati fisik individu dengan gangguan psikosomatik, kita juga harus mengobati psikologisnya untuk mempercepat penyembuhan atau mencegah gangguan menjadi lebih berat. Nah, pemirsa yang budiman, apa saja yang akan dilakukan oleh psikiater terhadap individu dengan gangguan psikosomatik apabila berobat ke psikiater? Nah, pasien dengan gangguan psikosomatik akan diobati dan dilihat apa gejala-gejala yang dominan, yang menyertai. Misalnya, pasien dengan depresi akan diberikan antidepresan. Bila gejala cemas yang mendominasi, maka akan diberikan anti cemas. Apabila penderita atau pasien mengalami kedua gejala tersebut, cemas dan depresi, maka akan diberikan gabungan antidepresan dan anti cemas. Apakah ada terapi lain yang bisa diberikan?
Ya, kita bisa memberikan terapi lain yaitu CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Cognitive Behavior Therapy adalah terapi perilaku yang didasarkan kepada terapi pikiran. Jadi intinya adalah bagaimana mengubah pikiran atau mindset pasien tersebut agar perilakunya bisa berubah menjadi ke arah yang lebih sehat. Jadi, pada proses CBT, pasien dilatih pikirannya, bagaimana dia bisa mengubah pikiran-pikiran yang sifatnya tidak sehat menjadi pikiran-pikiran yang sifatnya lebih sehat, sehingga pikiran-pikiran yang sifatnya lebih sehat ini akan mempengaruhi behavior atau perilaku pasien tersebut. Nah, pemirsa yang budiman, apalagi terapi yang bisa diberikan kepada penderita dengan gangguan psikosomatik? Yaitu terapi hipnoterapi. Hipnoterapi berguna untuk mengangkat suatu peristiwa di alam bawah sadar pasien sehingga dia bisa menyadarinya. Jadi, proses hipnoterapi ini kita melakukan eksplorasi terhadap pikiran pasien, yaitu pikiran alam bawah sadar pasien tersebut. Misalnya, penderita gangguan psikosomatik bisa saja masih memiliki satu peristiwa traumatik di alam bawah sadarnya yang belum terselesaikan. Jadi, proses hipnoterapi itu adalah proses untuk mengangkat atau mengeksplorasi atau membangkitkan kepada kesadaran satu peristiwa yang sifatnya sangat traumatik sehingga individu tersebut bisa menyadari dan mengurangi keluhan yang dialami. Pemirsa yang budiman, biasanya proses hipnoterapi pada penderita psikosomatik itu sangat menolong. Kenapa? Karena alam bawah sadar pasien yang masih menyimpan proses-proses traumatik itu berusaha diobati atau disembuhkan. Jadi kejadian-kejadian traumatik yang masih ada di alam bawah sadar itu diangkat ke permukaan, disadarkan, dan dibuat terselesaikan. Jadi biasanya sangat membantu dan sangat mengurangi gejala pada pasien dengan gangguan psikosomatik. Lalu apakah masih ada terapi lain untuk penderita dengan gangguan psikosomatik? Ya, masih ada, yaitu terapi dengan kita sebut stress management. Stress management adalah individu atau penderita dengan gangguan psikosomatik kita latih untuk memanage stres, bagaimana memanage emosinya, mengatur emosinya ketika dia mendapatkan tekanan atau stres dari luar. Sehingga ketika tekanan atau stres dari luar itu datang, penderita tersebut bisa menyadari dan tidak mengganggu fungsi-fungsi soma atau tubuhnya atau fisiknya. Demikianlah pemirsa yang budiman sedikit informasi mengenai gangguan psikosomatik dari saya, Dr. Jojor Putrini Sinaga SPKJ, psikiater Anda di Apotik Gembira, Jalan Sungai Raya Dalam, Pontianak. Kliklah tanda subscribe dan kliklah loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi dari kami mengenai informasi tentang kesehatan jiwa atau gangguan jiwa yang lain yang mungkin Anda perlukan atau keluarga Anda perlukan. Lalu share-lah video ini kepada teman, sahabat, keluarga yang memerlukan informasi tentang gangguan psikosomatik. Share, like, dan subscribe. Anda bisa membuat pertanyaan atau bertanya dan bertanyalah pada kolom komentar, maka kami akan berusaha menjawab beberapa pertanyaan dari Anda. Terima kasih. Sekian dari saya, semoga kita semua sehat selalu.